Italy and Spain were meeting at a European Championship for the fourth tournament in a row and sixth in total. At Euro 2012, Spain thrashed the Azzurri 4-0 in the final, having beaten them on penalties 4 years earlier, en route to winning the first of two consecutive titles. Semifinal Euro 2021 putaran pertama mempertemukan tim antara Spanyol melawan Italia. Pertandingan ini dimenangkan oleh Italia dengan skor 4-2 di babak adu penalti setelah kedua tim memainkan pertandingan selama 120 menit dengan skor 1-1. Pertandingan ini sangat menarik untuk saya ulas dan akan saya mulai dari Spanyol. Dari awal pertandingan sebenarnya Spanyol sudah sangat mendominasi. Hal ini dibuktikan dari 16 tembakan yang dilesatkan oleh Spanyol dengan 5 tembakan yang on target, 7 tembakan off target, dan ada 4 tendangan yang berhasil diblok oleh pemain Italia. Sedangkan Italia sendiri mereka hanya melesatkan 7 tembakan dengan 4 tembakan yang on target, 2 tembakan yang off target, dan 1 tembakan yang diblok oleh pemain Spanyol. Dari sisi pembangunan serangan sebenarnya Spanyol juga unggul sangat jauh. Mereka mencatatkan 908 umpan dengan 805 umpan akurat dengan tingkat akurasi 89%. Sedangkan dari tim Italia mereka mencatatkan 387 umpan dengan umpan akurat 287 dengan tingkat akurasi 74%. Jadi bisa kita nilai dari sisi penyerangan dan pembangunan serangan Spanyol jauh lebih unggul dibandingkan Italia. Hal ini dibuktikan juga dengan jumlah peluang besar yang diciptakan oleh Spanyol. Mereka menciptakan sebanyak 3 peluang besar. Namun hanya ada 1 peluang yang berhasil dimanfaatkan oleh Spanyol untuk dikonversikan menjadi gol. Yaitu gol pertama di 120 menit pertandingan yang dicetak oleh Alvaro Morata setelah dia menerima assist matang dari Daniel Olmo. Dari segi pertahanan sebenarnya Spanyol juga sangat baik. Mereka mencatatkan 15 tackle, 13 potongan bola, dan ada 11 sapuan yang dilakukan oleh Spanyol. Meski bila kita bandingkan data ini dengan Italia, Italia mencatatkan 17 tackle, 24 potongan bola, dan 21 sapuan. Jadi secara defensif, Italia jauh lebih unggul. Sekarang kita masuk ke alur permainan. Dari awal pertandingan, Spanyol menerapkan taktik tiki-taka yang dari dulu memang sudah melekat pada Spanyol. Pemain Spanyol ini berusaha untuk menciptakan peluang dari passing-passing pendek dari kaki ke kaki. Dan hasilnya ya 3 peluang besar diciptakan oleh mereka. Sedangkan Italia melekat pada catenaccio-nya, yaitu barisan pertahanan yang dibuat berlapis ganda dan sulit ditembus oleh penyerang manapun. Mereka mengharapkan serangan hanya dari serangan balik, yaitu counter attack. Namun mengapa Spanyol tidak bisa membobol gawang Italia meski dengan 3 peluang besar tersebut? Menurut saya dari Spanyol sendiri itu mereka kurang pemain yang bisa melakukan penyelesaian akhir. 2 striker utama Spanyol, Alvaro Morata dan juga Gerard Moreno, tidak bisa melakukan penyelesaian akhir yang bisa membuahkan gol untuk Spanyol. Jadi Spanyol ini ibaratnya mereka sangat kokoh di tengah, namun sampai ke depan mereka tidak lancip, mereka tumpul di depan. Hal ini tentunya dimanfaatkan oleh Italia dengan hanya 1 peluang saja, yaitu peluang dari serangan balik. Mereka berhasil mencetak gol dan unggul terlebih dahulu dari Spanyol. Hal ini dilakukan oleh Federico Chiesa setelah Italia melakukan serangan balik. Akhirnya baru Spanyol bisa menyamakan kedudukan dan hal itu bertahan sampai 120 menit dan masuk ke babak adu penalti. Sampai di babak adu penalti, feeling saya saat menonton, saya sudah rasa Spanyol akan kalah. Namun pada saat babak adu penalti dimulai, Spanyol sudah berada di atas angin karena eksekutor pertama dari Italia gagal mengeksekusi penalti. Lalu majulah eksekutor pertama dari Spanyol, Daniel Olmo, yang sama juga gagal mengeksekusi penalti. Lalu penendang kedua dan penendang ketiga dari masing-masing tim berhasil mencetak gol. Sampailah ke penendang keempat Spanyol, yaitu Alvaro Morata, yang melakukan tembakan penalti dan tembakannya berhasil di-save oleh kiper Italia, Gianluigi Donnarumma.
Sampai saat itu harapan Spanyol untuk masuk ke final sudah pupus. Dan akhirnya eksekutor kelima dari Italia, Jorginho, berhasil memasukkan bola ke gawang Unai Simon dan Italia pun berhasil melaju ke babak final Euro 2021. Pertandingan yang disia-siakan oleh Spanyol dengan semua peluang besar yang mereka ciptakan. Sebenarnya dari awal Euro ini sudah saya tekankan berkali-kali bahwa Spanyol ini memang sangat bagus dalam penyerangan, terutama dari sisi pembangunan serangan. Namun dalam sepak bola, tim mana yang mencetak gol paling banyak, tim itulah yang menang. Bukannya tim mana yang menciptakan peluang terbanyak, tim itu yang menang. Jadi hal yang harus dibenahi oleh Spanyol agar mereka bisa meraih kesuksesan di ajang-ajang internasional adalah memperbaiki lini serangan mereka yang bertugas untuk mencetak gol. Apabila Spanyol melakukan itu, maka bisa dipastikan Spanyol bisa mencapai kejayaan mereka kembali di masa 2008 sampai 2012. Dan selamat untuk Italia yang mencapai final Euro 2021. Semoga Italia bisa memenangkan Piala Euro 2021 di Inggris.